Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu, ada yang nggak hadir hari ini? Oke, hadir semua ya. Gimana kabarnya? Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu seperti biasa. Silahkan ketua kelas pimpin doanya. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu, ada yang masih ingat kita belajar apa pertemuan sebelumnya? Volume bangun ruang, iya benar. Sebelumnya kita udah belajar volume bangun ruang. Ada yang masih ingat apa itu rumus volume balok, tabung, dan kubus? Ya, silahkan Anissa. Benar, beri tepuk tangan untuk Anissa. Bagi yang belum ingat ataupun masih ragu-ragu rumus yang mana, itu boleh dipelajari lagi pada bahan ajar yang ada di Google Classroom. Pernah nggak kalian menghitung volume benda yang berbentuk tabung, balok, dan kubus? Pernah nggak? Pernah. Gimana cara kalian menghitung volumenya? Ini ada dua nih. Yang satu benda berbentuk balok, yang satu lagi benda berbentuk kubus. Menurut kalian, dua benda ini apakah volumenya sama? Beda. Ada nggak kemungkinan kalau volumenya tuh sama? Ada. Nanti akan kita pelajari. Misalnya nih, ada seorang pengusaha yang mau membuat perusahaan. Perusahaan ini mau memproduksi kemasan. Ada dua bentuknya. Satu bentuknya kubus, yang satu lagi bentuknya balok. Si pengusaha ini lagi mikir, dia mau membuat kemasan dalam bentuk balok atau kubus. Tapi dia mikirnya kayak gini, mau memproduksi dalam jumlah banyak. Keuntungannya yang didapat tuh lebih banyak memproduksi kemasan yang bentuknya kubus atau yang balok. Kalau kita memproduksi banyak nih. Dengan bahan yang sama. Bahannya sama, cuma bentuknya aja yang berbeda. Jadi keuntungannya tuh yang banyak tuh didapat dari bentuk kubus ataupun balok kemasannya. Itu salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Oke, hari ini kita akan belajar hubungan volume dengan luas permukaan bangun ruang. Tujuan pembelajaran kita hari ini, dengan menggunakan GeoGebra, anak-anak ibu sekalian diharapkan mampu menentukan hubungan jari-jari terhadap tinggi tabung, panjang, lebar, dan tinggi pada balok serta sisi pada kubus dengan volume yang sama. Anak-anak ibu sekalian juga diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari dengan volume kemasan makanan berbentuk tabung, balok, dan kubus. Oke, nanti pada saat pembelajaran seperti yang Ibu katakan tadi, kita akan menggunakan aplikasi GeoGebra. Kalian akan menggunakan GeoGebra untuk menentukan hubungan antar volume bangun ruang. Ibu juga akan menilai bagaimana cara kalian mengerjakan LKPD. Diskusi kalian. Ibu juga akan menilai sikap kalian dalam kelompok. Bagaimana cara kalian mempresentasikan di depan kelas juga akan Ibu nilai. Untuk permasalahan di LKPD, permasalahannya yaitu sebuah perusahaan berencana memproduksi makanan dalam kemasan kaleng berbentuk tabung. Namun, perusahaan tersebut menghadapi dilema dalam menentukan desain kemasan yang tepat. Mereka ingin mempertahankan volume yang sama, tetapi dengan dua pilihan bentuk kaleng yang berbeda. Kaleng kecil tetapi tinggi, dan kaleng yang satu lagi lebar tapi pendek. Untuk tebal dan harganya nanti bisa kalian lihat sendiri pada LKPD. Oke, sekarang waktunya kalian kerja kelompok. Silahkan mengerjakan tugas yang ada di LKPD. Baik, Bu.
perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja LKPD yang sudah Ibu berikan. Sebelum itu, tak kenal maka tak sayang, perkenalkan nama saya Anissa Octavia Kahar dan nama saya Syuputra Maisha Nafeza. Kami ingin presentasikan hasil kerja kelompok kami. Nomor 3. Perhatikan data kombinasi ukuran tabung 1 dan 2, balok dan kubus. Jika kedua kemasan berbentuk tabung memiliki volume 1 dan volume 2, dan R2 dan 2R1, maka T2 sama dengan berapa kali T1? Penyelesaian dari kami. Volume tabung 1 sama dengan volume tabung 2. Jadikan rumus tabung itu adalah Pi R1 pangkat 2 kuadrat T1 sama dengan Pi R2 kuadrat T2. Karena sama-sama setelah itu dibagi dengan Pi. Hasilnya ialah R1 kuadrat T1 sama dengan R2 kuadrat T2. R1 kuadrat T1 sama dengan 2R1 kuadrat T2. Gimana kelompok lain? Jawabannya sama nggak? Sama. Oke. Berikan tepuk tangan untuk kawannya yang sudah mempresentasikan. Iya, jawabannya tadi, kalau misalkan tabung yang pertama jari-jarinya tuh R2 sama dengan 2 kali R1, maka untuk tingginya itu T1 sama dengan 4 kali T2. Selanjutnya, ada yang mau memberikan kesimpulan terkait materi kita hari ini yang udah kita pelajari hari ini? Ayo, siapa? Iya. Tentang pembelajaran hari ini, matematika bisa digunakan di kehidupan sehari-hari. Contohnya tuh kayak volume dan luas permukaan, seperti yang kita belajar di LKPD tadi. Oke, materi matematika tadi kan volume, iya benar. Kerjakan kuis untuk evaluasi yang ada di WordWall. Setiap orang tidak ada yang boleh menyontek ya, harus dikerjakan secara mandiri. Silahkan mengerjakan. Gimana menurut kalian pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Seru. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar materi volume dan luas permukaan, kerucut, dan bola. Ibu harap apa yang kita pelajari hari ini, kalian ingat, kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan cuma tinggal di kelas. Tutup ya pembelajaran hari ini dengan membaca doa.